Mbak, rezeki mah nggak usah dikejar, kata temanku. Kalau memang rezeki kita mah pasti datang, katanya. Tapi setahu saya, rezeki itu kalau nggak dicari nggak mungkin datang sendiri, nggak mungkin jatuh blek gitu ya, setahu saya. Soalnya saya selama ini nyari rezeki juga dapatnya karena saya simpen. Terkadang kita sudah nyimpen juga ya, kalau kebutuhan itu kita banyak, itu tetap habis sama kebutuhan kita. Ya namanya manusia ya, kebutuhan nggak sama ya. Tapi memang iya sih, kalau memang rezeki itu akan datang sendiri. Walaupun kita cari, kalau belum rezeki kita ya dapatnya cuma sedikit. Tapi setidaknya kalau kita tidak mencari ya, apalagi kalau di Indonesia itu mungkin kita harus punya usaha sendiri ya. Kalau nggak punya usaha kena susah gitu ya. Sampai bahasa Jawanya keluar ya. Susah maksudnya. Kalau kerja buruh-buruh gitu ya, ya memang kita dapat hasil itu pun kalau kita dapat bulanan. Kalau harian, kalau buruan lepas kita di Indonesia ya, ya kalau ada, kalau enggak. Sedangkan kebutuhan kita itu banyak, punya anak dua, sekolah ya enggak, apalagi sekolah itu biayanya besar sekarang. Sampai saya pergi ke luar negeri itu ya, bertahun-tahun. Memang cita-cita saya tadinya, oh udah kebeli ini saya pulang, udah punya ini saya pulang. Ternyata kadang-kadang setelah kita punya ini punya itu, namanya manusia ya, mungkin selalu kurang ya kalau belum, katanya ya. Tapi ya gimana lagi. Tapi memang benar sih, keluar negeri itu bukan pilihan saya. Tapi alhamdulillah ya, dengan kenekatan saya sampai keluar negeri ini, bisa apa yang tidak saya inginkan bisa saya beli. Tapi ya itu, ujian seseorang itu kita tidak tahu. Bahkan saya nggak berani ngomongin ya, maksudnya kan kalau masalah aib itu jangan sampai diumbar ataupun dibicarakan ataupun sampai tetangga tahu, apalagi orang tua ya. Ya itulah kehidupan, jalan kita itu masing-masing. Kadang ada yang di Indonesia ngeliat orang yang di luar negeri pengen ikut gitu kan. Makanya ya maaf ini saya berbagi cerita ya. Makanya yang di Indonesia itu kalau ngeliat orang luar negeri dengan hasil yang memang sudah melimpah, mungkin ya ada yang seperti itu, jangan sampai iri. Karena perjuangan kita di luar negeri itu tidak gampang dan tidak mudah. Karena kita juga memberitahunya yang enak-enak aja, yang susah-susah nggak kita beritahu, apalagi dipublikasikan ya. Jadinya untuk ingin maju itu sebenarnya nggak harus keluar negeri, di Indonesia juga bisa, apalagi kita punya keterampilan ataupun skill ya. Dengan itu makanya saya pengen sekali ya, setelah saya punya modal saya akan pulang buka usaha gitu ya. Sedangkan usaha yang di kampung itu kebanyakan itu buka toko, tahu sendiri kalau toko ya di kampung ya, ya segitu-segitu aja gitu. Makanya dengan keterampilan kita, pengennya saya pengen punya usaha gitu ya, minta doanya ya teman-teman. Memang betul, setelah saya di luar negeri, saya sudah punya ini, sudah punya itu ya, maksudnya dalam arti apa yang dibicarakan sama teman-teman saya itu memang benar. Tapi kan itu untuk ibaratnya ngomong aset, ataupun untuk hari tua saya, pasti kita harus memikirkannya ya dari sekarang, mumpung sekarang masih ada waktu, saya bisa di luar negeri gitu ya. Kenapa saya bercerita seperti ini, karena kebanyakan teman ataupun tetangga saya selalu bilang begitu, udah pulang kamu nyari apa, katanya bilang begitu ya. Kasihan sama anak-anak, kasihan sama orang tua kamu, katanya kasihan sama pendamping kamu, katanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ternyata apa yang saya lakukan di luar negeri, apa yang saya punya, hasil yang sudah ada, semuanya pada perhatian sama saya. Ya begitulah ceritanya. Kalau seumpamanya kita hidup itu orang lain yang mengomentari, tapi dalaman kita mereka nggak akan ada yang tahu. Bahkan kalau kita ceritakan, mereka juga pasti bisa mengomentari karena mereka tidak merasakan. Jadi terkadang saya ya harus bagaimana, ini kehidupan saya, dan mereka bisa mengomentari. Ya memang benar, kehidupan itu sama, cuma jalan hidupnya yang beda. Maksudnya ya setiap kepala kan pasti beda pemikiran ya. Terus kebutuhan juga pasti tidak sama, dan keinginan tidak sama. Memang bersyukur itu lebih baik, tapi lebih baik lagi kalau kita mau berusaha merubah nasib, itu lebih baik sebenarnya.
kata saya loh itu, maksudnya lebih baik berusaha daripada bersyukur menerima nasib. Ya itu salah atau tidak ya itu pemikiran saya, tapi ya begitulah manusia. Ibarat kata orang Jawa, sawang sinawang. Yang penting kita jangan sampai ikut campur urusan orang. Simpati boleh, tapi jangan sampai ikut campur begitu saja. Dan ya kebanyakan manusia ya pasti begitu. Cuma ya intinya saya terima kasih untuk saat ini, banyak yang sayang dan banyak yang perhatian sama saya. Dan ya beginilah nasib saya. Kenapa saya milih jadi TKW kan tidak ada yang tahu. Dan alhamdulillah intinya saya tetap bersyukur dengan apa yang saya punya. Dan yang pengen ke luar negeri, semangat, jangan sampai kendor.